Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Laura Aziza Rahmadanti dengan NIM 2104545 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, pada hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran geografi, yaitu membuat video media pembelajaran. Dan materi yang saya pilih yaitu hubungan antar wilayah. Baiklah, sebelum membahas apa itu hubungan antar wilayah, sebaiknya kita membahas apa itu pengertian wilayah. Pengertian wilayah ini menurut Gleason tahun 1974 dalam Ken Martina tahun 2005 menyatakan bahwa wilayah merupakan area yang kontinu dan terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional. Di Indonesia itu tersendiri, pengertian wilayah telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Wilayah juga dapat diartikan sebagai luasan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang mempunyai batas-batasan sesuai dengan lingkup pengamatan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian wilayah, dapat diketahui bahwa wilayah ditentukan berdasarkan tujuan dan kepentingan pendefinisian wilayah itu tersendiri. Hal ini mengingat setiap disiplin ilmu akan memberikan perbedaan pengertian dan batasan wilayah sesuai dengan tujuannya. Setiap wilayah mempunyai ketersediaan sumber daya alam tertentu. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Namun apabila sumber itu tidak tersedia, maka akan memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya dari wilayah lain. Wilayah lain yang mempunyai sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, antar wilayah akan terjadi hubungan dalam kaitan pemenuhan kebutuhan hidup manusia di dalamnya. Hubungan atau kontak ini secara ekonomi digambarkan sebagai proses permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada akan menjadikannya mempunyai ciri khas tersendiri, dan apabila dapat memanfaatkannya dengan baik, maka akan memberikan nilai tambah bagi wilayahnya dan juga akan menjadikan wilayahnya menjadi lebih maju lagi. Hubungan timbal balik antar wilayah dapat merupakan hubungan yang saling mengisi atau komplementer satu sama lain. Dalam kondisi ini, kedua wilayah yang berinteraksi akan mendapat keuntungan atau manfaat dari hubungan tersebut. Dalam hubungan tersebut, hubungan antar wilayah ini juga dapat menimbulkan permasalahan baru muncul, yaitu apabila hubungan antara wilayah tersebut terjadi sebagai akibat dari disparitas
lintas wilayah sehingga terjadi pergerakan penduduk dari wilayah kurang maju ke wilayah yang lebih maju, maka hubungan tersebut akan lambat laun menimbulkan permasalahan kepada kedua wilayah yang saling berinteraksi tersebut. Karena jika pergerakan penduduk dari daerah kurang maju ke daerah maju, maka tenaga kerja dan tenaga kreatif di negara kurang maju akan berkurang sehingga kekurangan tenaga kerja, dan di daerah maju akan bertambahnya penduduk dan menyebabkan kepadatan penduduk. Hubungan antara wilayah merupakan keterkaitan antar wilayah yang dapat terjadi di antara desa ke kota, kota ke kota, kota ke desa, maupun wilayah yang lebih luas dari kota. Intensitas hubungan yang besar menunjukkan keterkaitan antar kedua wilayah tersebut sangat kuat. Artinya, ketergantungan antar wilayah tersebut tinggi. Keterkaitan antar wilayah menggambarkan hubungan antar wilayah dan diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah, interaksi dapat diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi, sedangkan interdependensi dapat diartikan sebagai bergantung. Dan banyak lagi istilah lain yang mempunyai artian atau makna sebagai hubungan antar wilayah. Menurut Birtarto tahun 1989, ada beberapa istilah yang mempunyai relevansi atau berkaitan dengan interaksi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah relationship. Relationship adalah hubungan antara dua gejala, dua kelompok, dua individu atau lebih yang dapat menimbulkan pengaruh. Dan yang kedua yaitu interrelation adalah hubungan berpengaruh antara dua gejala atau lebih dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Istilah selanjutnya yaitu interaction. Interaction ini adalah kontak atau hubungan antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Dan terakhir yaitu integration. Integration ini adalah bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai keserasian dan kelengkapannya. Dalam kaitan interaksi antar wilayah permukiman, Rodilinelli tahun 1985 menyatakan bahwa proses-proses interaksi ini dibentuk oleh keterkaitan linkages seperti pernyataan sebagai berikut, yaitu satu, proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan linkages di antara permukiman. Itu berarti pada mana penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan dan kampung kecil memperoleh akses ke pelayanan, fasilitas, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi yang berlokasi di kota kecil dan kota-kota besar. Melalui keterkaitan ini, penduduk desa menerima banyak input yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pasar barang yang mereka produksi. Dengan mengikuti konsep supply demand, maka dalam keterkaitan yang digambarkan oleh Rodilinelli tersebut, tidak hanya penduduk desa yang memperoleh manfaatnya, karena keterkaitan tersebut
namun juga penduduk kota akan mendapatkan kebutuhan dari hasil pertanian atau produksi primer lainnya yang diproduksi oleh wilayah perdesaan tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Birtanto tahun 1989 bahwa interaksi dapat dilihat sebagai satu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat laun atau cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Dan menurut Dennis A. Rodinelli 1985 yang menyatakan dalam pembangunan spasial jenis-jenis keterkaitan yang utama dapat dikelompokkan menjadi 7 tipe. Antara lain terkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, interaksi sosial, delivery pelayanan, politik, administrasi, dan organisasi. Dan menurut Mike Dolgas tahun 1998 menggambarkan keterkaitan kota dan desa dalam bentuk saling ketergantungan, bukannya hubungan satu arah, kota ke desa atau desa ke kota. Keterkaitan kota desa dapat dilihat sebagai sama-sama memperkuat atau mutuality reinforcing. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ken Martina Kosikoen tahun 2005 bahwa keterkaitan perkotaan atau perdesaan dapat berupa keterkaitan yang saling mendukung atau komplementer atau eksploitatif. Interaksi keruangan bisa terjadi antara wilayah di sekitar kehidupan kita. Interaksi keruangan antar wilayah tentu akan melibatkan tidak hanya satu wilayah namun bisa beberapa wilayah. Adapun beberapa contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penempatan ruang publik atau fasilitas penting yang dapat menjangkau wilayah-wilayah sekitarnya dengan mudah. Sebagai contohnya yaitu rumah sakit. Pembangunan rumah sakit itu ditempatkan di daerah yang strategis, misalnya pusat kota, sehingga dapat dijangkau oleh penduduk yang berada di kota tersebut secara merata. Dalam contoh ini terlihat jelas ada keterkaitan antara unsur sosial dan transportasi. Karena fasilitas penting yang dibutuhkan oleh banyak orang memang seharusnya berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari daerah mana saja. Jadi tidak hanya menitik beratkan satu titik saja. Selain rumah sakit, fasilitas publik seperti stasiun, kantor, polisi, ataupun pemadam kebakaran itu juga harus berada di tempat yang strategis. Contoh kedua yaitu hubungan antar wilayah, yaitu antara kota dan desa. Contohnya itu kota memerlukan bahan makanan dari desa. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di kota sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Sedangkan penduduk perkotaan juga sedikit yang bekerja sebagai petani, sehingga penduduk kota bergantung pada makanan dari wilayah pertanian di desa. Dan penduduk desa juga berinteraksi dengan wilayah perkotaan, misalnya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak terdapat di desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Berikut adalah contoh gambar interaksi antara desa dan kota.
Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.